Ranitidin menduduki reseptor H2 yang berfungsi menstimulasi sekresi asam lambung. Salbutamol bekerja dengan cara melemaskan otot-otot di sekitar saluran pernafasan yang menyempit. Statin adalah senyawa antilipermik derivat yang mekanisme kerjanya menghambat HMG-CoA dan memiliki fungsi sebagai katalis dalam pembentukan kolesterol. Lidokain bekerja dengan cara menghambat sinyal penyebab nyeri sehingga mencegah timbulnya rasa sakit untuk sementara. Oksitosin adalah preparat hormon yang digunakan untuk melancarkan proses persalinan. Ibuprofen bekerja dengan cara menghalangi tubuh memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa yang menyebabkan peradangan dan rasa sakit. Dexamethasone merupakan obat kortikosteroid yang diresepkan sebagai obat semprot yang berguna untuk mengatasi rinitis alergi, atau juga diresepkan sebagai tetes mata untuk mengobati iritis dan otitis eksterna. Risperidone adalah obat untuk mengobati skizofrenia. Obat ini juga digunakan untuk mengatasi gangguan bipolar atau gangguan tingkah laku pada anak yang menderita autis. Metformin adalah antidiabetes oral yang termasuk pada kelas biguanid. Metformin merupakan obat pilihan pertama untuk penderita diabetes tipe 2, khususnya untuk orang-orang dengan kelebihan berat badan dan gemuk, serta orang-orang dengan fungsi ginjal yang normal. Lansoprazol dijual dengan nama merek Prevacid dan obat yang menghambat produksi lambung asam. Tidak ada bukti bahwa efektivitas berbeda dibandingkan dengan penghambat pompa proton lainnya. Sucralfate adalah obat untuk mengatasi tukak pada lambung dan usus halus. Sucralfate bekerja dengan cara membentuk lapisan pelindung pada tukak untuk melindunginya dari infeksi dan kerusakan lebih lanjut. Lapisan pelindung ini akan membantu mempercepat proses penyembuhan tukak peradangan. Metamizol adalah pereda nyeri, pereda kejang, dan pereda demam yang juga memiliki efek anti radang. Ini paling sering diberikan melalui mulut atau melalui suntikan. Propranolol, bentuk obat tablet, berfungsi menghambat reseptor beta di jantung dan pembuluh darah. Amlodipin, bentuk obat tablet, bekerja dengan cara melemaskan dinding pembuluh darah. Asam tranexamat, bentuk obat kapsul atau tablet, bekerja dengan cara menghambat pembekuan darah yang sudah terbentuk. Dextromethorphan, bentuk obat tablet, sirup, dan permen pelegah tenggorokan, bekerja menaikkan ambang pusat batuk yang bekerja di sentral, yaitu otak. Phenydion, bentuk obat kapsul dan suntik, bekerja sebagai antikonvulsan dengan cara meningkatkan efflux atau menurunkan influx ion natrium di membran neuron pada korteks motorik. MgSO4, bentuk obat suntik, bekerja dengan cara menghambat rangsangan kejang di otak, melebarkan pembuluh darah sehingga mencegah kekurangan oksigen di otak yang bisa memicu kejang. Pseudoephedrine merupakan obat golongan dekongestan yang bekerja dengan cara meredakan pembengkakan pembuluh darah di dalam hidung, sehingga saluran nafas lebih terbuka
dan nafas menjadi lebih lega. Ambrosol bekerja dengan cara memecah serat asam mukopolisa karida yang membuat dahak menjadi encer dan mengurangi adesi lendir pada dinding tenggorokan sehingga mempermudah pengeluaran lendir pada saat batuk. Metformin bekerja dengan cara meningkatkan efektivitas tubuh dalam menggunakan insulin untuk menekan peningkatan kadar gula darah. Glibenclamide bekerja dengan cara merangsang sekresi insulin dari pankreas. Levotirosin yang merupakan hormon tiroid buatan yang mengganti atau menambah kadar hormon tiroid yang kurang. Dengan begitu, kadar hormon tiroid dapat kembali seimbang dan gejala atau keluhan akan mereda. Imunoglobulin digunakan untuk mengatasi masalah imun atau antibodi. Imunoglobulin adalah produk antisera, yaitu plasma darah manusia yang mengandung antibodi untuk pertahanan tubuh terhadap kuman atau penyakit. Aspirin yaitu obat untuk mencegah penggumpalan darah dengan cara menghibisi enzim siklogenase 1 dan 2 sehingga menurunkan produksi prostaglandin dan derivatnya yaitu tromboksan A2. Hal ini dapat mengakibatkan antiinflamasi dan antiagregasi platelet. Yang kedua itu ada insulin. Insulin yaitu obat untuk menurunkan kadar gula darah atau glukosa. Bekerja dengan cara menstimulus uptake glukosa di perifer dan menghambat produksi glukosa di hepar. Cefixime adalah antibiotik untuk mencegah infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit, dan juga infeksi jaringan lunak. Dan infeksi saluran kemih dan juga kelamin. Bekerja dengan cara mengikat satu atau lebih penisilin binding protein atau PBP yang menghambat transpeptidasi tahap akhir sehingga menghambat biosintesis dan pembentukan dinding sel sehingga membuat sel bakteri mati. Prostaglandin merupakan hormon yang berperan dalam meningkatkan dan juga merangsang kontraksi uterus pada saat kehamilan. ISDN atau isosorbit dinitrat yaitu obat untuk mencegah atau mengurangi rasa sakit, angina atau nyeri dada. Bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah atau vasodilator agar aliran darah yang masuk ke jantung lebih lancar.